Di kabupaten yang bernama Sumeneb, ada pulau kecil bernama Sapudi, dan di sanalah ada seorang pesilat yang berhasil tembus juara nasional. Langsung saja kita sapa, namanya adalah Mas Ali. Gimana kabarnya Mas Ali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Purwanto, tentunya tetap di channel Edi Purwanto Satria Naga. Salam bunga sepasang dan salam pencaksilat untuk seluruh keluarga pencaksilat di dunia. Baiklah, kali ini saya kedatangan seorang inspirator, motivator dari kepulauan yang sangat kecil di kabupaten yang bernama Sumeneb. Ada pulau kecil bernama Sapudi, dan di sanalah ada seorang pesilat yang berhasil tembus juara nasional. Langsung saja kita sapa, namanya adalah Mas Ali. Gimana kabarnya Mas Ali? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Ali ini di Sapudi daerah mana? Daerah Pak Dua. Pancor berarti ya? Pancor, Kecamatan Gayam. Nah, gimana sih ceritanya Mas Ali ini bisa juara di perisai diri sampai di O2SN ya, itu ya, di Aceh ya? Iya. Coba diceritakan mulai dari proses latihannya bagaimana? Awalnya mungkin bisa masuk di perisai diri, mulai ikut perisai diri sejak tahun berapa, ketemunya di mana, gitu. Bisa dijelaskan mungkin. Masuk perisai diri mulai dari tahun 2017. Baru masuk SMA. Baru masuk SMA. Berarti kenal perisai dirinya di SMA ya? Iya. Ya, terus setelah itu latihan Saya ikuti aja gitu. Habis itu ya ikut temen mau latihan atlet apa katanya itu. Jadi ada peminatan mau ke atlet atau ke fokus bela dirinya. Nah, ternyata Ali memutuskan untuk ikut atlet. Oke. Ikut atlet. Nah, dari pertama kali latihan sampai dengan ikut lomba pertama kali, berapa tahun kira-kira atau berapa bulan? Ya inget-inget aja, kira-kira 1 tahun atau gini aja sudah. Lomba pertama apa yang diikuti? PDIC ya. Jadi itu ada proses tahapan seleksi. Ada kan perisai diri internasional championship. Biasanya kan seleksinya di tempat latihan sendiri dulu, kemudian di kabupaten, lanjut lulus provinsi, baru tinggal di PDIC. Nah, di PDIC yang pertama ini itu di Malang ya, kebetulan kita satu tim dari Jawa Timur. Ya. Di Malang itu sampean ikut apa? Bergu sama siapa saja? Sama Rizky, Ivan, terus bertiga. Jadi Google ya. Jadi Ali ini pertama memulai karirnya adalah di kategori jurus bergu IFSC di PDIC, Perisai Diri International Championship. Luar biasa, baru ikut bisa langsung lolos di menjadi tim PDIC. Dan gimana hasilnya itu? Tim Jawa Timur kan ya. Hasilnya juara? Alhamdulillah juara 1. Oke. Terus bagaimana sih ceritanya bisa sampai juara di O2SN? Karena mengingat O2SN itu bukan single event. Kalau PDIC, kemudian Belgium Open dan sebagainya, intinya ada yang event itu ada 2 model. Pertama adalah single event, yang kedua adalah multi event. Nah, kalau single event itu khusus pencaksilat saja semisal, atau khusus bola voli saja semisal. Nah, kalau O2SN itu adalah multi event, artinya ya ada sepak bola juga, ada banyak ya. Pokoknya semua cabang olahraga dilombakan di situ. Termasuk juga ada gabung dengan FLS 2N itu, ini seni-seni dan sebagainya.
Artinya itu memang pertaruhannya adalah pertarungan dari tingkat kabupaten pertama, seleksi kabupaten, provinsi, baru. Nah, di seleksi kabupaten itu bagaimana rasanya mengalahkan ya bisa lolos menjadi tim Kabupaten Sumeneb, itu perjuangannya seperti apa? Ya perjuangannya ya apa ya? Enggak apa, ceritakan aja, siapa tahu bisa termotivasi yang lain. Kan mengingat di Sepudi itu ya kepulauan kecil, hanya terdiri dari 2 kecamatan. Alat-alatnya juga mungkin ya seadanya gitu. Seadanya. Ya ikuti apa arahan pelatih, kalau latihan kayak gini ya terus ikutin aja. Pokoknya intinya manut dengan pelatih ya, karena pelatih yang paham dengan kondisi kita dan juga itu. Terus setelah ini lolos, ada seleksi di Kabupaten Sumeneb, lolos. Selanjutnya kemana? Masuk provinsi, pertandingan provinsi di Batu. Oh, di Batu. O2SN tingkat Jawa Timur. Tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi itu ceritakanlah juga sedikit-sedikit, mulai dari awal penyisihannya, siapa saja yang dikalahkan, kemudian masuk finalnya bareng siapa saja gitu. Kalau di babak penyisihan kurang ingat juga. Sudah lupa. Cuma yang masuk final kan itu dibagi beberapa pool. Nah, di poolnya Ali sendiri itu yang masuk final siapa saja? Dari Kabupaten Malang sendiri. Sama dari mana? Surabaya masuk tidak? Surabaya masuk. Terus Pasuruan? Iya, masuk juga. Masuk juga. Dan banyak, artinya ada 6 finalis waktu itu ya. Kemudian di babak finalnya dipertandingkan lagi, diambil 3 besar. Nah, yang di 3 besar ini masih ingat? Ingat. Ada saya ingat nih, Mak. Itu orang musuhnya yang paling sulit paling ya. Iya. Siapa? Dari mana? Dari mana? Yang ingat tuh yang dari Malang. Dia dari Malang. Yang dari Malang. Iya. Itu juara duanya. Oh iya, oke. Nah, itu dari 3 terbaik, sampean juara satunya ya? Iya. Juara satunya. Kemudian dari juara 1 itu dibawa lagi lomba ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu di O2SN nasionalnya ya. Nah, O2SN nasionalnya pelaksanaannya di mana? Di Aceh. Di Aceh. Oke. Mantap sekali ya. Jadi perjuangannya lumayan berat, mulai dari Sumeneb, karena kita adalah Kabupaten Sumeneb ya. Jadi seleksi di Kabupaten Sumeneb. Setelah di Kabupaten Sumeneb berhasil di podium tertinggi, dibawa lagi ke Jawa Timur, O2SN tingkat provinsi. Nah, di provinsi jadi berada di podium tertinggi lagi, dibawa lagi ke tingkat nasional, O2SN tingkat nasional yang pelaksananya adalah di Aceh. Oke, mantap sekali. Nah, di Aceh ini coba ceritakan, dari seorang anak pulau ya, yang mau kemana-mana itu harus nyebrang pakai perahu, bisa sampai di Aceh ujung barat dari Indonesia. Gimana rasanya? Apakah bangga, bahagia itu? Iya, mulai dari bangga, bahagia, udah nyampur semuanya itu. Terus lombanya bagaimana di sana? Kalau dari saingan ketat sekali, karena sudah levelnya nasional. Indonesia itu memang putra terbaik dari masing-masing provinsi yang benar-benar disaring, karena itu adalah multi event. Semua perguruan disaring terbaik, mengusulkan di kabupaten sampai ke provinsi sampai ke nasional. Ya memang jelas itu adalah saringan yang luar biasa, seleksi yang sudah luar biasa, dan memang wajar kalau bagus-bagus. Nah, di situ bagaimana perkembangannya sampai ke, soalnya saya sempat dengar masih masuk nominasi lah katanya Mas Ali. Ya, nominasi. Di juara berapa itu? Di juara 4. Juara 4 ya. Dan ada penghargaannya ya, juara 4 kan ya? Ada penghargaannya. Lumayan lah, terutama Mas Aku. Artinya ya luar biasa sudah untuk bisa sampai ke O2SN itu. Iya. Karena O2SN itu adalah event yang bergengsi, multi event, dan memang kalau orang yang paham olahraga paham lah bagaimana perjuangannya untuk bisa masuk ke O2SN itu.
Nah, terus latihannya setiap hari itu seperti apa sih? Kok bisa sampai? Artinya kan sampean kategorinya baru ya? Iya. 2017. 2017. Itu kelas berapa? Baru kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Sampean ikut baru kelas 1 SMA. 1 SMA. Nah, artinya kan cepat sebenarnya perjuangan itu. Iya. Meningkatnya cepat. Nah, kira-kira tips latihan yang sampean lakukan tiap hari itu seperti apa? Latihannya apa tiap hari? Apa Iya. bagaimana? Tiap hari. Latihan tiap hari. Tiap hari. Jadi nggak ada prei-prei ya? Nggak ada. Nah, terus gimana sekolahnya, Dek? Kan Kan sekolah pagi pagi sampai jam sampai jam 2. jam 2, oke. Kalau sekarang beda kan. Sampai jam 4 kalau sekarang. Jam 4, iya. Yang pas kelas 1 sampai jam 2. Mm-mm. Pulang sebentar nunggu sholat asar baru berangkat latihan. Dulu lengkap latihan. Berarti sekitar jam berapa lah mulai latihan itu? Jam 3-an. Jam 3 ya? Jam Jam 3 3. selesai jam? Selesai jam 5. Jam 5, oke pulang. Malam ada latihan lagi? Ada kadang. Ada Kalau kadang ya? libur kalau liburan sudah pagi, latihan pagi, latihan sore, latihan malam. Mm-mm. Intinya sudah nggak bisa ditawar ya kalau Nggak bisa latihan ditawar. tiap hari itu wajib hukumnya latihan gitu ya? Iya. Nah, ya memang tidak ada yang instan. Meskipun perkembangannya cepat, tapi perjuangannya juga luar biasa ya. Tiap hari latihan tanpa ada kata bosan. Dan wajib. Terus di latihan-latihan itu ringan, berat atau bagaimana? Kasih sedikit bocoran lah. Kadang ngerasa ringan, kadang ngerasa berat gitu. Ngerasa ringan karena sudah terbiasa Sudah dan ingat terbiasa. di targetnya ya. Ingat di targetnya. Nggak bosan tak? Bosan sih sebenarnya. Tapi bagaimana caranya kita untuk mengatasi rasa bosan itu? Nah, itu gimana caranya supaya berbagi juga untuk teman-teman? Kalau versi Ali. Kalau versi saya Iya. di bawah apa? Ya? Di bawah senang aja gitu. Coba senang. Jadi dinikmati gitu. Dinikmati. Bosan Bosan lagi nikmati aja. Mm-mm. Sakit, wes dinikmati aja. Mesti ada bayarannya nanti kan. Iya, betul sekali. Karena hasil itu tidak akan pernah berkhianat dengan proses. Iya. Nah, itu. Terus mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin sampaikan Mas Ali kepada pelatihnya, mungkin orang tuanya, mungkin monggo silahkan disampaikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah mendukung saya, mensupport saya, mendoakan saya setiap sholatnya. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada pelatih-pelatih saya yang sudah senantiasa melatih saya mulai dari awal tidak tahu tentang pencaksilat sampai bisa menjadi juara di O2SN. Iya, mantap. Mungkin bisa disebutkan siapa pelatihnya? Pelatihnya banyak sih. Banyak ya. Pertama Snawil, Ya. yang kedua Mbak Kina. Yang pernah di PON itu ya? Iya, yang pernah di PON. Yang di PON. Jadi perisai diri Yayam yang bisa sampai tembus di PON juga. Di PON. Oke, lanjutkan lagi. Yang ketiga Mas Igas, termasuk Mas Edi juga. Saya kan hanya pendukung. Dia kan sempat ngelatih juga. Iya, benar. Sempat Cuma ngelatih. pendukung. Iya, Yang fullnya kan tetap Mas Nawir sama Mbak Kina. Kina yang standby waktu itu Standby. memang ngelatih di sini. Ngelatih di sini Mas. Iya, mantap sekali. Terus mungkin ini ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang ingin berprestasi seperti Mas Ali walaupun dari kepulauan, itu bagaimana caranya? Kalau mau bergabung dengan Mas Ali bagaimana caranya? Bergabung gimana ya? Maksudnya pengen juga berprestasi, pengen juga juara nasional, atau daftarnya kemana? Apa ikut latihan di Mas Ali juga? Gimana kalau ikut latihan dengan Mas Ali di sekolahnya itu seperti apa caranya? Gimana ya? Susah ceritanya. Ngasihnya susah masih. Mas Ali latihannya di mana? Ada latihan di SMA. Di SMA. Di SMAN di satu Gaya. Iya, saya pernah sekolah di sana juga. Terus Betul yang senior.
Ini apa namanya? Latihan wajibnya kalau di SMA itu Setiap hari Selasa, hari Selasa. Kamis, sama Sabtu. Dalam satu minggu ada 3 kali ya. Sorry. Jam 3-an. Jam 3-an. Oke. Itu kalau latihan wajib. Kalau latihan tambahan pengen jadi atlet yang berprestasi harus setiap hari. Setiap hari. Senin sama Minggu. Full. Berarti nggak ada istilahnya libur-libur. Nggak ada. Ya. Liburnya ya di latihan itu ya. Latihan itu dijadikan sebagai liburan bagi kita. Hebat. Sampai sekarang masih latihan. Oh, sekarang udah kelas 3 katanya ya. Kelas 3 nih. Kelas 3 masih latihan. Apa sudah melatih sekarang? Ya bantu-bantu ngelatih ya. Cuman membantu. Bantu pelatih. Oke. Tapi untuk kader-kadernya sudah ada. Maksudnya adik-adiknya sudah lumayan ada. Lumayan ada. Selain dari 2 kejuaraan ini, apa ada kejuaraan lain yang pernah dijuarai oleh Mas Adi? Ada. Apa Antar Prisadiri. Antar Prisadiri Di Jember, IAIN. Oh, IAIN Cup itu. IAIN Cup. IAIN Cup 2 ya itu. Cup 2. Ikut di kategori apa saja? Di kategori berpasangan tangan kosong Bang Jata? Campuran. Oh, oh iya campuran. Ya lupa saya. Iya. Terus sama bergu harimau. Oke, mantap sekali. Itu juara 1 semua? Alhamdulillah juara 1. Berarti selama ikut lomba belum pernah juara 2 atau juara 3 atau kalah? Juara 1 semua kecuali di O2SN yang itu juara 4 ya? Iya. Ya, luar biasa. Pernah ngerasakan kalah juga. Di mana itu? Di Surabaya. Pas kelas 2 ikut O2SN. O2SN juga. Iya. Seleksi di Surabaya. Terus? Dan kalah karena diri sendiri. Kenapa kalah? Ya, gara-gara gelang karet. Oh, bungkus nasi itu. Iya. Ya, intinya begitulah. Artinya kita tidak boleh tidak boleh menyepelekan. Kadang-kala kita bisa kalah hanya dengan sesuatu hal yang kecil. Itu ceritanya katanya saya sempat dengar itu makan nasi, makan nasi, kemudian karetnya itu ditaruhlah di tangan. Di gelas. Nah, pada saat main tunggalnya itu lupa nggak dicopot, akhirnya didis gara-gara itu. Iya. Artinya kan sesuatu yang sepele sebenarnya. Iya. Tapi karena memang udah nggak rezeki. Ya mau gimana lagi. Terus pengalaman lainnya apa ya kan habis kalah. Latihan tetap. Latihan apa kata pelatih, ikuti. Disuruh latihan terus ikut. Intinya jangan ngengkel ya, karena pelatih yang paham terhadap program latihannya, kemampuan kita dan target yang ingin dicapai. Meskipun gak ada orang yang latihan tetap latihan sendiri. Oh iya, itu selain latihan di tempat latihan yang tiap hari, di rumah juga latihan berarti? Latihan juga. Oh iya, berarti tidak mencukupkan hanya di tempat latihan ya, kalau memang ingin berprestasi. Jadi kita harus terus semangat, terus latihan meskipun di rumah. Oke. Sampai muntah-muntah latihan? Belum pernah muntah sih. Tapi hampir. Udah hampir pingsan, tapi masih bisa nahan dah gitu. Artinya memang tidak mudah, karena ya prestasi itu kan sesuatu yang kita anggap yang bukan bernilai gitulah. Jadi untuk mencapai sesuatu yang bernilai kan juga butuh perjuangan yang ekstra. Nggak seperti mie instan. Iya, mie instan aja kan kita yang melihatnya instan. Pabriknya susah. Sama saja. Oke, mungkin ini yang bisa saya bagikan dengan teman-teman. Ada kata-kata terakhir enggak untuk di video ini ya, bukan terakhir. Di video ini yang ingin disampaikan ke teman-teman. Untuk teman-teman, intinya kalau sudah mau ngejar target untuk prestasi,
Jangan lupa untuk berjuang, karena perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Mantap sekali. Oke, baiklah kita cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dan bisa membuat teman-teman tergugah untuk bisa menduduki podium tertinggi di setiap event maupun target-target kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi dan juga dari Mas Ali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang dan salam sejahtera.